harian. Ya, harian. Jadi silakan Anda buka dulu D1 untuk menyimpulkan tema apa yang akan saya ambil. Temanya bisa buy atau sell tergantung dari tren. Ya. Tren itu bisa dari major trend dan minor trend ya. Kalau dilihat jangka panjang major trend, dan tren itu bisa terbentuk oleh chart pattern atau pola-pola grafik. Misalkan di D1 ada pola head and shoulder yang telah terbreak. Nah, setelah itu kita akan mengetahui perjalanan selanjutnya grafik ini akan kemana setelah head and shoulder itu terbreak. Nah, itu dari swing trade dengan chart pattern. Setelah terbreak, kita kombinasikan dengan price action dari candlestick reversal, ya, lalu candlestick membentuk mother bar, inset bar, ada pin bar, dan lain-lain. Nah, jadi kita kombinasikan semua. Nah, setelah itu kita lihat lagi dari konfirmasi ya. Stokastik ini bukan untuk entry, tetapi untuk konfirmasi. Jika konfirmasinya sudah oversold, overbought, nah, kita akan memberikan kesimpulan tergantung dari tren yang memberikan signal tersebut. Misalkan ada head and shoulder telah terbreak tadi, lalu harga koreksi stokastik sudah masih di bawah, maksudnya stokastik masih di bawah oversold. Kalau misalkan head and shoulder terbreak kan otomatis karena chart pattern tersebut reversal, ya, dia akan lebih turun ke bawah setinggi dari polanya tersebut. Dan saat itu stokastik sedang oversold di bawah. Otomatis kita mencari peluang saat stokastiknya ke atas atau saat harganya koreksi ke atas, dan terakhir membentuk price action. Ya. Oke. Masih bingung? Nanti akan saya implementasikan ya. Oke, sebelum mulai kalkulasi dulu money management Anda untuk menentukan berapa lot. Ya. Nah, lot sangat penting nih, ya, dari risk profile diri Anda. Karena banyak trader itu nggak memikirkan risk profile masing-masing sehingga hajar-hajaran lot, nggak nggak pedulikan tentang margin level, ujung-ujungnya adalah margin call. Ya. Lalu selalu input stop loss dan take profit sebagai safety first modal Anda. Ingat, profesional selalu mengutamakan keselamatan dana ya, bukan mengutamakan besarnya keuntungan. Sekali lagi, profesional itu selalu mengutamakan keselamatan dana daripada memikirkan besarnya keuntungan. Kalau Anda masih sibuk menyerang cari untung, artinya Anda masih amatir. Ya. Jadi baiknya adalah pikirkan dulu keselamatan modal Anda. Dalam bekerja, dalam berbisnis, safety first. Ya, makanya di pabrik-pabrik itu safety first. Jadi keselamatan dari karyawan pabriknya supaya lebih utamakan keselamatan. Ya. Dan dalam trading juga terapkan safety first. Walaupun sudah kena stop loss, selama kita benar trennya, tetapi harga, karena pasar itu bukan punya bapak kita, harga berbalik ke atas saat kita sell, ya sudah, nggak usah baper, cari pair yang lainnya, kita kembali lagi mencari analisa yang benar. Dan biasanya kalau saya kena stop loss, saya rehat dulu sebentar. Rehat dulu, mungkin istirahat dulu, ya, jangan paksakan kejar-kejaran, paksakan balas dendam, paksakan harus cari untung, enggak. Saya punya pengalaman ngobrol bersama chief dealing, bukan chief dealing ya, dia treasury ya, chief trader pada treasury Bank BNI pada tahun 2016. Saat itu lagi ada seminar finansial. Dan saat itu saya hanya bertanya, ngobrol sederhana, kalau misalkan tim Anda loss, kena stop loss, terus gimana selanjutnya? Nah, mereka bilang, kalau tim saya kena stop loss, karena bank itu tradingnya besar-besaran lot, ya, otomatis timnya itu libur 2 minggu, berganti dengan tim lainnya untuk menyelesaikan atau untuk merecovery modal-modal yang bank itu transaksikan. Bayangkan saja,
Bank-bank besar saja menggunakan stop loss. Setelah kena stop loss, mereka rehat sebentar. 2 minggu tuh masuk sebentar loh untuk mereka. Ya, kita sendiri trading dengan 0,1 modalnya, ya mohon maaf saja, tanpa stop loss, dan kalau kena stop loss balas dendam, apa kata dunia? Nah, profesional saja, mereka mengutamakan keselamatan dana, tetapi kalau kena stop loss, ya mereka harus rehat sendiri, karena bicara soal psikologis. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kita saat ini adalah semi live trading ya. Coba dokumentasikan lagi. Semi live trading di gold, euro, dan GBP USD. GBP USD, sorry. Yes. Jadi Anda silakan gunakan dua device untuk Anda lakukan live trading. Ya. Ini ada yang keluar masuk. Oke, di sini chart euro dolar. Euro dolar tadi pagi saya udah observasi pada jam sesi trading saya jam 8. Saya udah observasi bahwa euro dolar ini kalau Anda lihat membentuk kira-kira bentuk apa nih? Silakan, saya minum kopi dulu. Kira-kira bentuk apa nih euro dolar? Di D1 ya. Beda loh minum kopi hitam tanpa gula. Langsung. Mau bentuk cup. Cup. Betul. Bisa cup and handle, bisa kopinya saya tuh, tempat kopinya saya kata Pak Ketut. Bisa juga rounding bottom ya. Ingat. Nah, nih saya ulang lagi, ada materinya nih ya. Chart pattern di D1. Bisa rounding bottom. Nah, ini rounding bottom ya. Rounding bottom bisa juga, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Bisa juga cup and handle. Bullish cup and handle tepatnya. Tetapi kita lihat datangnya dari mana. Nah, kalau rounding bottom kan datangnya dari atas. Bullish cup and handle datangnya dari bawah. Ya. Kita pelajari dulu polanya. Bullish cup and handle, dia datangnya dari bawah, lalu koreksi. Ya. Sekali lagi, dia datangnya dari bawah, dari tren naik ya, lalu dia koreksi, sehingga di dalam koreksinya tersebut tidak kuat turun dalam maksudnya. Dia berbalik ke atas, menyentuh bibir lilin atau menyentuh kalau kata Pak Ketut Sudana ini menyentuh cangkir saya, ya ceritanya kan gitu. Dan dari situ ada potensi koreksi. Ingat, nggak usah panik saat koreksi karena kita sudah mengetahui bahwa ini potensi membentuk bullish cup and handle. Oke. Setelah itu dia akan koreksi membentuk handle-nya sebagai gagang cangkirnya. Kita gariskan saja nanti atau buatkan channel di handle tersebut. Jika handle tersebut terbreak ke atas, break dan close ya handle-nya, jangan break saja, takutnya hanya false break. Dia break dan close di atas, artinya 80% bullish cup and handle akan valid
setelah terbreak, Anda boleh buy atau buy saat dia break dari bibir cangkir atau resistennya ini atau neckline, ya, dia break ke atas, boleh buy. Nah, ini kita kombinasikan lagi. Saat break itu, ya, kita boleh buy langsung. Kalau saya pribadi adalah buy on correction. Jika dia break ke atas, buy saat di resisten yang dikoreksi tersebut, koreksi ke menuju ke resisten tersebut. Ya, buy limit boleh atau nunggu price action di situ juga boleh. Ya. Artinya adalah kita mencari the best buy-nya itu di mana kan? Kalau kita buy di atas, tiba-tiba harga turun, Anda panik, ya bahaya. Dan saat buy di atas, harga break di atas, harga turun, kita buy saat correction, artinya kita lebih baik, kenapa? Meminimaliskan resiko. Misalkan kita buy-nya, saya perbesar ya. Nah, contoh nih, dia break di sini. Di sini ada koreksi, ya. Saat dia koreksi di sini kita boleh cek. Kok tiba-tiba PowerPoint aneh ya. Suara saya gimana? Oke, jadi saat dia koreksi, kita buy-nya di area ini, artinya kita stop loss-nya kan di sini. Ya. Last swing low. Stop loss-nya kan di last swing low ya. Saat koreksi kita stop loss. Ya. Stop loss-nya adalah di sini. Swing low dari handle cangkir yang terdekat. Nah, kenapa kok nunggu koreksi? Kalau saya pribadi, menurut saya, nunggu koreksi itu lebih baik agar stop loss-nya itu kecil atau meminimaliskan resiko. Kita dapat the best of buy. Kalau misalkan kita beli. Jika naik, kita mau sell, tunggu koreksi lagi agar kita mendapatkan the best of sell. The best of sell-nya tersebut adalah dari resiko, dari stop loss tidak terlalu jauh. Kalau sell kan swing high stop loss-nya. Jangan nggak pakai stop loss ya. Nggak pakai stop loss ini salah satu yang menunjang kita jadi loss besar atau rugi besar atau margin call. Oke. Jadi dari sini kita gunakan limit order. Tetapi saat euro nanti turun, jika turun berarti kapan handle-nya ini sedang proses. Ya. Jangan bilang itu euro trennya turun. Ya. Ini koreksi artinya. Bullish cup handle-nya akan terbentuk. Oke, masuk ke mata uang tadi, ke grafik. Di D1 belum kasih konfirmasi. D1 belum kasih konfirmasi nih. Ini saya hitung aja, dari bibir cangkirnya dia, kurang lebih ada 240-an pip. Bayangkan aja misalkan dia break ke atas, ya, otomatis bukan cup and handle, jadi rounding bottom. Ya, rounding bottom. Sebenarnya sih bukan rounding bottom ya, kalau rounding bottom itu dia datang dari atas ya sebenarnya. Sama seperti, nah ini rounding bottom ini saya lihat tadi di Euro Kanada nih. Nah, ini rounding bottom. Dia datangnya dari atas soalnya. Nah, Euro Kanada juga bentuk rounding bottom nih. Ya. Nah, tadi di member premium saya sudah share. Buy-nya berarti kita cari entry di H4. Ya. Euro Kanada ini ada peluang ya. Rounding bottom. Anda lihat datangnya dari atas ya. Lalu dia membentuk rounding seperti ini dan dia berpotensi
akan naik. Targetnya semana? Targetnya itu adalah sebesar dari bottomnya tersebut. Nah, targetnya kan sini. Ini tingginya segini ya. Tingginya segini, artinya saat dia break, dia akan kembali ke resisten. Nah, entry-nya ini, entry-nya otomatis kita masuk ke dalam H4 untuk mencari the best of buy-nya. Ya. Mencari koreksi the best of buy. Koreksinya bisa dari satu rally. Nah, ini kan anggaplah satu rally nih ya. Ini satu rally nih. Rally dengan Fibonacci retracement. Oke. 38% boleh, 50% juga boleh. Jadi ambil entry-nya di H4, stop loss-nya itu kurang lebih di bawah 76,4%. Ya, di sini ya. Last swing low ini. Otomatis kalau kita buy di sini kan terlalu jauh stop loss-nya. Tetapi kalau kita nawar lagi di 50%, 38,2%, otomatis dengan stop loss kan nggak jauh. Jadi kita minimaliskan resiko dulu. Targetnya masih jauh loh. Ya, targetnya itu adalah di resisten. Nah, ini jadi ke Euro Kanada nih. Oke, lanjut ke Euro Dolar. Nah, sekali lagi Euro Kanada ada peluang ya. Euro Kanada ada peluang sama-sama rounding, tapi tadi Euro Kanada ini rounding bottom. Untuk cari entry-nya adalah ambil ke time frame yang lebih kecil adalah di H4. Dengan tarik Fibonacci boleh ya. Di sini ada level resisten become support ya. Resisten become support dan ketemu dengan Fibonacci retracement 50%. Jadi kalau misalkan Anda mau buy, tunggu di sini silahkan. Tunggu candlestick reversal, ada price action di situ, silahkan Anda entry. Karena apa? Stokastiknya 1433 saya ini masih di atas. Lebih baik nawar di bawah sini. Ini untuk Euro Kanada. Euro Kanada, saya kasih bonus deh. Ini Euro Kanada untuk member premium memang. Oke, lanjut ke Euro Dolar. Euro Dolar tadi potensi cup and handle. Di mana dia akan membuat handle? Saya sih sudah tandakan. Kita lihat di sini ada kombinasi moving average merah, kuning, hijau di langit yang biru. Moving average-nya 200, 100, 50, 10. Di mana di 20 ini ada pink magenta, ada level 61,8%, 50%, dan 38,2% Fibonacci retracement. Kalau dia membentuk cangkir, datangnya kan dari bawah. Bentuk cangkir, lebih baik kita nunggu memberikan konfirmasi untuk koreksi. Ya. Tunggu D1 memberikan konfirmasi untuk koreksi. Ingat, jangan colong start duluan, jangan kita sotoy tiba-tiba nih cangkir nih, ini cangkir, enggak seperti itu. Belum komplit dia membentuk cangkirnya. Ya. Jangan colong start duluan. Walaupun kita sudah mengetahui dia potensi membentuk cup and handle pattern, artinya kita juga butuh konfirmasi jelas dari pola grafik tersebut. Jadi jangan-jangan ini kan Anda langsung buy, jangan. Ingat, D1 big picture-nya walaupun sudah di resisten, tetapi bisa saja terjadi dinamis, ya. Ada koreksi turun. Dan besok ingat, meeting ECB ya besok ya. Meeting Bank Sentral Eropa atau European Central Bank akan membahas tentang potensi suku bunga. Ya. Besok hari Kamis ya. Seperti yang kita ketahui, ini masih ada unsur euro ya. Tadi Euro Kanada juga sama. Yang kita ketahui adalah wacana dari ECB, European Central Bank, besok itu akan membahas tentang suku bunga
Ya. Dan dia ada proyeksi untuk menaikkan suku bunga. ECB nih. Maka dia akan menguatkan kemarin semenjak dia mencetuskan akan naikkan suku bunga, ya. Dari minus 0,50%, minus 0,5%, jika dinaikkan sampai 10 basis point, maka dia akan berubah menjadi minus 0,4%. Masih minus loh. Ya, masih minus nih. Artinya kalau suku bunga minus, kita deposito di negara Eropa, bukannya kita dapat bunga, malah kita bayar bunga. Negara butuh uang. Nah, direspon positif oleh pasar. Karena kemarin juga berikan stimulus dari Eropa. Nah, gambaran untuk fundamental, jika bank sentral itu akan menaikkan suku bunga, otomatis secara fundamental ke depannya ekonomi akan membaik dalam tanda kutip. Tapi kembali lagi, euro ini kan mata uang yang risk currency. Mata uang risk currency di mana euro ini kalau memang terjadi krisis ya otomatis dia melemah tajam. Euro, pound sterling, dan beberapa mata uang lainnya. Oke, kembali lagi ke sini. Rounding bottom, ini apa? Cup and handle, ya. Pak tinggal, wis mari ngono, duit sisamu jadi kena kabeh, boleh deposito. Mohon di. Apa? Jadi kan gak iso nyumuk. Nah, soalnya enggak, aku yakin Pentagon, Royal apa entek yo. Mohon di mute ya. Oke. Pound sterling bergerak tuh. Tadi saya belum sempat nih, pound sterling. Tadi udah gambaran. Oke, ke euro dulu ya. Euro dulu. Habis itu pound sterling, habis itu gold. Jadi tingginya pola tersebut kurang lebih 240 pip. Hari ini, berarti candlestick hari ini belum kasih konfirmasi ya. Belum kasih konfirmasi. Artinya adalah pasar masih, bayarnya masih kuat. Di pasar Eropa ini bayarnya masih kuat. Ya. 2, 3, 4, 5. Dalam Elliott-nya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oke, ini masih ada gerakan lagi. Ini belum ini ya. Belum adanya konfirmasi. Jangan dulu dan jangan ambil posisi sell. Bahaya. Ini bukan tahap coba-coba, kembali lagi. Ya. Biarkan big boys-nya membuka diri, biarkan pasar membuka diri. Kita sudah mengetahui bahwa ini potensi cup and handle pattern, bullish cup and handle pattern, tetapi bukan berarti langsung buy sekarang, bukan. Lihat lagi struktur cup and handle-nya seperti apa. Adanya koreksi membentuk handle. Kalau memang kondisi euro lagi bergerak kencang seperti ini ke atas, kita jadi penonton. Anggap saja di sini ada pertandingan antara Evander Holyfield melawan Mike Tyson. Nah, kita tinggal tonton aja. Nanti kalau udah siapa yang menang, kita akan tahu buyer atau seller yang menang nih. Kalau seller menang, kita dukung. Karena apa? Ada kesempatan untuk koreksi. Kesempatan untuk koreksi mencari harga diskon untuk kita buy kembali. Ya. Nah, inilah kita berdasarkan bagaimana kondisi pasar yang sebenarnya, bukan kita coba-coba tidak ada dasar. Walaupun kita sudah mengetahui minggu ini akan ada meeting ECB, European Central Bank, dan kita lihat tadi ECB akan memproyeksikan menaikkan suku bunga. Secara probabilitas 34% pasar meyakini. Tergantung lagi nanti besok aktualnya ya.
Jika dinaikkan suku bunga, otomatis euro makin menguat. Tetapi jika tidak dinaikkan suku bunga, dipertahankan sampai akhir tahun, oke, akan melemah dulu sementara. Pelemahan dia mungkin membuat dia koreksi sampai Fibonacci 61% atau 50% Fibonacci. Nah, dari situ, ini kita proyeksikan ya, ini forecast mapping ya. Jika dia turun sampai 50% bahkan 61%, 61,8% Fibonacci, jika ada candlestick reversal seperti hammer, engulfing, ya, kita bisa buy sampai dia tinggi. Tingginya adalah kurang lebih dari 240 pip ke atas. Karena jangan dikejar nih, khawatirnya bikin rejection. Ya. Jika Anda kejar di sini bikin rejection. Oke, itu dari cup and handle. Lalu struktur yang lainnya saya lihat, oke, saya hapus dulu nih, ada beberapa history. Struktur yang lainnya dari Elliott Wave, dia sudah membentuk gelombang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan sini ya. Tadi cup and handle kita udah dapat, berarti kita tinggal tunggu adanya rejection pada candle ini. Elliott Wave sudah gelombang 5. Nah, 2 nih ya. Patternnya cup and handle potensi, lalu Elliott Wave gelombang 5 juga sudah mencapai, dalam Elliott Wave sudah mencapai gelombang 5. Lalu yang ketiga kita lihat, dari 5 kombinasi moving average ini mengarah naik. Artinya adalah trennya naik secara minor ya, walaupun majornya dia masih turun. Jadi untuk dukungan euro dolar akan naik, melanjutkan naik maksudnya, ini ada 3 dukungan. Elliott Wave ini untuk koreksi nih. Jika sudah mencapai gelombang kelima, adanya koreksi pada grafik D1 euro dolar. Sedalam mana koreksinya, ya tarik saja dengan Fibonacci retracement yang ini. Karena membentuknya itu cup and handle, potensi ya, potensi cup and handle, menarik Fibonacci retracement dari satu rally, swing low yang memang terjadi di sini. Nah, ini saya tarik nih, swing low-nya mungkin di sini boleh. Ini kan swing low yang terakhir. Clear ya? Ada pertanyaan? Artinya kita nunggu lah kalau begini. Nggak mau hajar-hajaran langsung barbar. Clear? Mohon ada yang kurang paham? Euro buy nanti saat tanda panah ini nih. Dan di tanda panah ini ada area demand, ya. Mohon cek kembali jika ada candlestick reversal kita baru entry D1 ya. Nah, D1 ngasih kesimpulan bahwa lalu entry-nya kita masuk ke minimum H1 atau H4. Kalau saya biasa H4. Cari karakter yang sama di H4. Ya. Mungkin buy-nya mungkin di area ini 1.1274 buat 704 atau 00 boleh. Stop loss-nya di last swing low ini. Ya. Setelah di D1 ada candlestick reversal, masuk ke H4-nya itu pun juga cari pola yang sama. Sekali lagi, jika H1 di D1
Ya, di D1 dia membentuk reversal turun ke bawah. Lalu di sini, di area blue area ini, ada candlestick yang membentuk reversal naik. Ya. Lalu, konfirmasi selanjutnya, sampai break channel gagang cangkirnya. Ya. Tahapan-tahapannya ini bisa berhari-hari loh, untuk cup and handle. Untuk saat ini sih memang kita tunggu saja. Tetapi kalau misalkan kita menganut prinsip follow the trend, ya lebih baik kita tunggu koreksi. Follow the trend, tetapi kita bidding ya. Kalau nggak ada biddingnya tuh bukan prinsip kita ya, bukan prinsip trading santai maksud saya gitu. Dia koreksi, saya sih nggak mau sell. Kalau Anda mau sell silakan, karena ini melawan dari tren ya. Di H4-nya kita ambil posisi yang memang sesuai dengan nanti cup and handle. Oke, kesimpulannya adalah euro dolar menunggu konfirmasi dari cup handle-nya itu terbentuk. Sebelum ada konfirmasi cup handle belum terbentuk, ya, atau pola yang sekarang ini belum terbentuk, belum ada jawaban dari pasar. Apakah buy atau sell? Karena kita menganut unsur bukannya scalper ya, bukannya saya nggak boleh Anda scalper. Scalper itu hanya untuk pro. Dan scalper itu raja tega. Maksudnya raja tega adalah jika Anda hanya ngambil untung sedikit-sedikit dengan cepat, misalkan hanya ambil 5 pip, ya ruginya juga harus 5 pip. Karena broker ada spread dan komisi, ya harus dilebihkan lagi. Ya. Tapi kita gunakan semi swing trade ya. Short term strategi with long term perspective. Long term perspektifnya adalah kita mengacu pada tadi fundamental dari bank sentral dan dari pola grafik yang ada di D1. Swing trade kita adalah dari chart pattern, price action, dan divergence. Oke, clear untuk euro? Mohon responnya. Ntar saya kasih yang lain lagi deh. Tadi Euro Kanada udah ya. Euro Kanada kan udah jadi peluang tadi. Oke ya. Euro Kanada juga lumayan loh nih. Euro Kanada berarti saya mau entry di sini nih. Tunggu, lihat lagi D1, kita live ya. Euro Kanada. Tunggu, sekalian ya. Maksud saya sekalian saya mau live trading juga. Ya. Ini masih lanjut nih. 1, 2, 3, 4, masih kelima nih. Kalau saya nawar di sini belum tentu dikasih ya. Oke, saya tunggu aja di sini. Kalau prinsip saya sih di H4, jika ada harga ke sini, ke 50%, Fibonacci, jika ada harga ke sini, adanya candlestick reversal, baru saya entry. Ini prinsip kita sekarang. Ya, bagi rekan-rekan, ya di area ini, adanya candlestick reversal, baru kita entry. Begitu entry, misalkan ada hammer di sini. Ya. Jika ada hammer di sini, atau memang bentuk engulfing, ambil 50%-nya boleh. Maksudnya 50%-nya adalah 50% cek, agak telat videonya. Mohon respon, apakah agak telat videonya? Tidak, Pak. Oh, berarti perangkat Anda ya. Coba cek lagi perangkat masing-masing ya. Oh, agak telat ya. Video kamera atau yang penting ini ya, screen-nya ya. Yang penting screen-nya. Kalau kameranya sih nggak usah diperlihatkan lah, gampang itu. Kamera saya nggak perlu.
screen telat. Euro Kanada ini turun ya, Pak? Euro Kanada secara long term, dia membentuk rounding bottom. Tadi saya sudah sampaikan ya, D1-nya membentuk rounding bottom. Potensinya akan naik ya. Kenapa kok tanda panahnya tinggi setinggi ini? Karena tingginya pola tersebut setinggi ini. Jadi saya tarik pola ini dari break-nya dia ke atas. Nah, kan break-nya di sini. Tingginya setinggi polanya kan ini. Nah, kurang lebih break-nya di sini. Nah, naik, sekarang ini ada koreksi dulu. Saya tunggu koreksi sampai benar-benar ke level resisten become support. Ya. Dan di sini ada Fibonacci 50% di 1.14102. Saya lebih baik nanti di sini daripada saya ambil posisi sell. Karena rounding bottom di D1 itu menunjukkan kenaikan, pola kenaikan ya. Pola grafik kenaikan. Kalau soal cara tren sih dia naik dia. Ini koreksi, membentuk koreksi yang sangat panjang, psikologisnya nih, the break akan membentuk rounding bottom. Ya. Ini polanya nih. Iya. Ya. Dan entry-nya itu kita tunggu di H4, tunggu koreksi H4, nih rounding bottom ya Pak ya. H4 berarti H4 atau H1 boleh. Nah, ini area demand nih. Ini demand area. Ini juga demand area. Dan di sini yang tanda panah ini adalah saya ketemukan ada resisten ini sekarang jadi support. Otomatis bank-bank besar melihatnya di sini. Di level berapa? 1.4149 atau 50 lah. 54150. Saya limitnya sih nanti ya. Lebih baik nanti kurang lebih pada jam 8 malam kurang lebih, nggak mungkin ya 8, mungkin besok nih. Besok jika dia berbentuk ada reversal di area ini, ya kan besok kan ini pengumuman dari ECB, ya. Jika ada pengumuman ECB lalu di sini membentuk reversal, sekali lagi besok ini kemungkinan terjadinya, karena di grafik H4, jika membentuk reversal di area ini, dia malam ada koreksi sampai besok, lalu di sini bentuknya reversal candle, baru kita entry. Ya. Contoh di sini, saya buat ada hammer lah. Apapun pair-nya ya. Ini ada hammer, contoh. Nah, contoh ada hammer begini, ya. Anda lihat nih ya, perhatikan. Jika besok ada hammer, engulfing atau apapun ya. Jadi yang penting dia bentuk reversal. Setelah itu Anda tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Nah, contoh gini. Penuh di sini ya. Ini bukan candle sih. Anda tarik Fibonacci dari bawah ke atas untuk Anda meminimaliskan resiko. Kan stop loss-nya di bawah sini. Ya. Di bawah hammer ini, swing low ini, dan di bawah Fibonacci yang ini ya. Fibonacci 61,8% di bawahnya. Stop loss-nya kan di situ. Yang penting dia ada bentuk reversal. Ambil 50%-nya supaya meminimaliskan resiko. Resiko kita setinggi ini. Kita buy limit di sini boleh. Ambil 50% atau saat harga turun ke 50%-nya, tembak. Targetnya ke sini dulu. Ya. Reaksinya kenceng naik dia. Gelombangnya 1, 2, 3, 4. Nah, dia ngejar gelombang 5 dia. Jangan dikejar deh.
bahaya. Kalau Anda mau kejar, silakan nih stop loss-nya di bawah sini aja nih. Kalau misalkan mau buy sekarang, tunggu dia jam 4. Ini contoh gini ya. Ini 1, 2 gelombangnya, 3, 4. Tapi sekali lagi stokastiknya masih ini ya, stokastiknya sudah golden cross, dead cross. Oke. Clear ya. Masuk ke GBP USD. Oke, GBP USD.